والنجائب هداها للصراط السعيد. Banyak anugerah untuk orang-orang yang pemaaf. Apalagi kalau memaafkannya itu perkara-perkara yang berat, yaitu yang kaitan dengan serangan-serangan fisik. Dan ini akan mudah dikerjakan oleh orang-orang yang imannya benar. Dia ini merasa diri dia ini juga diuji, yang nyerang dia ini juga diuji. Itulah yang telah diputuskan oleh Allah, manusia di dunia ini memang untuk saling menguji. Liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Supaya sebagian kalian diuji dengan sebagian yang lain. Guru diuji dengan muridnya, diajar ngontak, ngantuk. Murid diuji dengan gurunya, sebetulnya dia ini mau jadi guru apa jadi murid. Kalau gurunya enggak hadir atau lambat sedikit sudah buyar di kelas, ini berarti bukan murid ini, murid setengah guru. Orang tua diuji oleh anaknya. Anaknya kadang-kadang bandel, sulit diatur, habiskan duit. Itu juga anak diuji orang tuanya, anaknya semangat mondok, semangat ini, semangat itu, ayahnya, ibunya enggak gubris belas. Kalau kamu sekolah tak biaya, kalau mondok ya berangkat sendiri. Liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Ini enggak ada di dunia ini enggak diuji. Memang dunia ini tempat ujian. Kalau pengen enak di surga, semuanya satu hati, satu pikir, clear itu di surga. Kalau di dunia pengen semuanya enak ya berarti enggak paham apa itu dunia. Bahkan kata para ulama, tafsirnya ayat wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, dan aku telah copot an qulubihim, dari hati-hatinya penduduk surga, min ghillin, berupa kendongkolan, marah atau sumpek atau tersinggung macam begitu. Ikhwanan, jadi bersaudara. Ini ayat ini wa naza'na ini berlakunya selepas para mukminin melampaui pintu gerbang surga. Maka ketika di mahsyar masih ada tengkar lagi, tuntutan hak. Di mizan begitu juga, di sirat juga masih belum clear. Nah, kalau pengen total, tuntas, enak semua, itu masuk surga dulu. Maka hidupnya harus punya prinsip. Hidupnya harus punya prinsip. Kalau enggak, kita ini terombang-ambing oleh perasaan kita dan suasana di sekeliling kita. Enggak jelas. Semangat karena didukung, lemah karena dimusuhi, ya repot. Padahal orang itu didukung belum tentu benar, dan dimusuhi belum tentu salah. Maka di antara maksudnya kita ini ngaji ini biar dapat bimbingan bagaimana sih yang benar. Nanti kita melalui ujian itu tidak tengok kanan, tengok kiri. Yang penting Allah sudah ridho, bismillah. Andaikan seorang manusia ini berbuat baik, ngajak kebaikan, maka Allah akan menguji dia, memunculkan orang-orang yang memusuhi dia. Orang-orang yang buruk sangka kepada dia. Para nabi, para rasul ini isinya baik. Ya Allah memunculkan orang-orang yang menuduh beliau tidak adil, menuduh beliau majnun, menuduh beliau pembohong, menuduh beliau penyihir, dukun, dan sebagainya. Begitu juga kalau orang itu buat buruk. Jangan kaget, Allah akan munculkan juga pendukung-pendukung dia. Fir'aun itu buruknya Masya Allah, sampai innalillah, na'udzubillah, sampai bayi-bayi kecil pun terkena keburukan dia, dibunuhi tanpa salah. Tingkatan kedzalimannya begitu itu. Tetapi juga ada pecinta-pecinta Fir'aun.
Senang Fir'aun itu memang cocok jadi Tuhan, nggak pernah ngambil pajak. Cocok jadi Tuhan karena buat pengairan di Sungai Nil yang begitu bagus. Akhirnya pertanian kita maju gara-gara Tuhan Fir'aun. Jasanya Tuhan Fir'aun. Jadi Masya Allah. Dajjal itu ya banyak pengikutnya. Namrud juga banyak pengikutnya. Maka kita ini jangan terus kalau ngeluyur banyak pengikutnya, oh ini saya ini dalam hidayah karena dalam banyak pengikutnya. Kita ini belajar ilmu agama biar selamat dari kekeliruan di dalam berbicara, bersikap dan memutuskan. Jadi kalau nggak begitu itu ya apa gunanya kita ngaji? Ngaji dapat pelajaran, nikah itu berpahala, pacaran dosa, tetap pacaran aja. Ya apa gunanya ngaji? Kenapa nggak nikah aja? Nggak laku Pak. Ya. Akhirnya malah jadi maksiat. Ngaji di antara isinya memakai barang orang lain tanpa izin nggak boleh. Kenapa masih gosok serandal aja? Nah, apa gunanya ngajinya? Maka kita ini benar-benar harus paham, saya ini ada manfaatnya apa selepas saya ngaji itu. Karena diri kita ini selalu disertai setan biar kita ini selalu keliru terus. Ini teori-teori menyelamatkan tetap tidak dipraktekkan. Qala Allah Ta'ala telah berfirman wal juruha qisas. Wal juruha, dan bahwasanya juruh melukai orang, qisasun ada balasan yang setimpal. Ini terusannya ayat bahwa Allah telah tulis di dalam kitab Taurat kalau orang membunuh jiwa maka balasannya adalah ganti dia dibunuh. Orang merusakkan matanya orang, ganti mata dia juga dirusak. Orang merusakkan hidung orang, ganti hidung dia dirusak. Orang ngerusakkan kuping orang, ganti kuping dia dirusak. Orang ngerusakkan gigi orang, ganti gigi orang dirusak. Wal juruha qisas, dan orang-orang yang melukai orang yang selain yang telah disebutkan tadi juga ada balasan yang sama. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anf wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Gitu kan? Iwal juruha itu ataf kepada annan nafsa bin nafsi yang sebelumnya itu. Terus kalau kita dilukai, ada lukai oleh terus gimana? Dilukai atau yang sebelumnya tadi? Sebelum tadi ada yang giginya copot atau gimana. Famang tasaddaqa bihi, maka barang siapa bersedekah bihi dengan haknya, fahuwa, maka tasadduk dia kafaratun lahu, adalah sebagai penghapus dosa lahu, untuk si orang yang menyedekahkan haknya tadi. Saya tak ikhlaskan saja, saya enggak menuntut kisos. Dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Dunia kan sementara, kalau dosa kita dimaafkan oleh Allah kesempatan. Dosa kita dimaafkan Allah kesempatan, akhirnya kita doa-doa kita makbul. Kemudian kita ini kalau orang dimaafkan oleh Allah bagian dari orang-orang takwa. Hajat-hajat kita diselesaikan oleh Allah. Maka kalau orang itu pandangannya pandangan iman tuh jadi mudah ngamalkan agama. Tapi kalau pandangannya pandangan egois, pandangannya itu keakuan aku, pokoknya aku. Ya akhirnya dia ini memang yang diikuti nafsunya, bukan yang diikuti kebenaran. Kalau orang mengikuti nafsunya, dalam bahasa Quran menuhankan nafsunya, Rasulullah pun difirmankan oleh Allah tidak manfaat untuk ngurus dia, enggak mau. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah
afa anta takunu alaihi wakila. Maka diceritakan Ibrahim al-Adham suatu malam beliau datang ke satu kampung malam-malam. Ini wali besar yang sangat masyhur di zamannya. Maka oleh orang kampung itu zaman dulu belum ada listrik, belum ada penerangan yang bagus, dikira maling. Maka ditangkap tanpa ditafakut, tanpa ditanya yang benar, digebuki, diseret-seret sampai beliau luka-luka, berdarah-darah. Kemudian besoknya orang kaget, ini kan Syekh Ibrahim al-Adham ini sesepuh kita, sesepuhnya orang Islam, minta maaf satu kampung. Maka Ibrahim bilang, enggak usah minta maaf kepada saya, kalian telah berjasa kepada saya. Kaget semua. Oh, berjasa gimana? Iya, sebab kalian mengzalimi saya kan doa saya makbul. Itu yang saya tunggu-tunggu, saya pengen doa saya makbul. Gimana kalau kamu digebuk orang? Digebuk satu kali, oh tak wacane Hizib Nasr, mati 7 keturunan. Perasaannya belum membalas, ternyata hitungannya di akhirat kita berubah, bukan madlum lagi, zalim lipat-lipat 1000 kali. Oh, hanya doa gimana? Doa itu lebih hebat dari segala yang hebat, karena itu minta kepada Allah langsung. Kalau itu makbul ya orangnya sudah sampai 7 keturunan mati semua gara-gara senjata doa kamu itu. Kadang-kadang orang perasaannya saya ini madlum. Ternyata dengan sebab doa dia sudah dihitung imamul zalimin. Ditempeleng karena enggak berani balas, orang yang nempeleng godot wis narudu bikal aja amin kali aja. Mati, sak bojone mati, sak putune mati, sak buyute mati. Tabrak sepur, tabrak kelindes. Truk kelindes bis. Ya, kita ini hati-hati. Kadang-kadang kita ini terbawa oleh emosi dan perasaan, akhirnya nyarat kita kepada macam-macam kedzaliman, perasaan kita ini masih dizalimi terus. Qala Ibnu Abbas mengatakan kafaratun lah itu apa maksudnya? Maghfiratun lahu, ampunan untuk dia. Indallah, di sisi Allah. Orang yang menyedekahkan haknya tadi dapat ampunan di sisi Allah. Wa thawabun azim, dan pahala yang besar. Insyaallah kita niat amal. Insyaallah.